Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Giska Pramudia Dipatra, mahasiswa Pendidikan Matematika Universitas Sultan Agung Tirtayasa, angkatan 2017, dengan NIM 22251700115. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan tentang laporan praktik pengalaman lapangan kependidikan di SMP Tarsisius Vireta dan SMPN 14 Kota Serang. Tahap 1, orientasi sekolah. Profil SMP Tarsisius Vireta. SMP Tarsisius Vireta ini adalah salah satu unit sekolah di bawah asuhan Yayasan Bunda Hati Kudus yang didirikan pada tahun 1995. SMP Tarsisius Vireta ini adalah sekolah yang bercirikan Katolik. Walaupun sekolah ini bercirikan Katolik, tetapi semua agama dapat masuk ke dalam sekolah ini. Status SMP Tarsisius Vireta ini sudah berstatus terakreditasi A dengan nomor SK terakreditasi 127/BAP-S/M-SK-12/2017 dengan tanggal pengesahannya yaitu tanggal 12 November 2017. Sekolah Tarsisius Vireta ini pun berlokasi di alamat Jalan Danau Singkarak Raya, Villa Regensi 2, Blok AE 8/9, Pasar Kemis, Kabupaten Tangerang, Banten dengan kode pos 15560. Dan SMP Tarsisius Vireta ini pun berdiri di atas tanah seluas sekitar 16.000 meter persegi. SMP Tarsisius Vireta pada tahun ajar 2020-2021 memiliki 15 rombongan belajar dengan peserta didik sebanyak 664 peserta didik dan 31 orang tenaga pendidik dan tenaga kependidikan. SMP Tarsisius Vireta ini pun memiliki visi misi, yakni dengan misi lembaga pendidikan Katolik terpercaya dan profesional dalam menumbuh kembangkan multitalenta yang dijiwai semangat Bunda Hati Kudus, dan dengan misi mewartakan kerajaan Allah melalui pelayanan dan kesaksian hidup. Yang kedua, menyelenggarakan layanan pendidikan berkualitas. Yang ketiga, menumbuh kembangkan potensi setiap peserta didik secara optimal melalui komunitas pembelajaran bermutu. Keempat, melahirkan generasi muda yang penuh kasih, ramah, peduli, disiplin, dan nasionalis, serta berwawasan global. Yang kelima, mengoptimalkan partisipasi masyarakat dalam pengembangan pendidikan dan kepedulian bagi siswa yang tidak mampu secara ekonomi. Potensi sekolah SMP Tarsisius Vireta. Peserta didik pada SMP Tarsisius Vireta ini berpotensi memiliki kemampuan literasi dan nasionalisme yang baik, karena sebelum pembelajaran dimulai, sebelum pandemi, peserta didik diharuskan untuk membaca doa dan menyanyikan lagu Indonesia Raya secara teratur, dan kemudian dilanjutkan dengan belajar mengajar. Peserta didik pun berpotensi untuk mengembangkan bakat dan sosialnya dengan mengikuti ekstrakurikuler yang mereka sukai. Dengan total ada 14 ekstrakurikuler yang dapat mereka ikuti di SMP Tarsisius Vireta ini. Hal-hal SMP Tarsisius Vireta yang perlu ditingkatkan. SMP Tarsisius Vireta ini mengharapkan pada saat pandemi, agar setiap guru bisa terus belajar dan keluar dari zona nyaman. Begitupun dengan siswa yang diharuskan keluar dari zona nyaman dikarenakan pandemi ini. Maka dari itu, SMP Tarsisius Vireta senantiasa harus bisa mengupgrade diri dengan belajar terus-menerus mengikuti perkembangan zaman. Tahap 2, menyusun perangkat pembelajaran. Dalam pelaksanaan praktik pengalaman lapangan kependidikan atau PPLK, kegiatan menyusun perangkat pembelajaran dilaksanakan pada tanggal 12 sampai 16 Oktober 2020, di mana setelah mendapat bimbingan dari dosen pembimbing, dari guru pamong secara virtual, penyusunan perangkat pembelajaran mencakup RPP yang disederhanakan, lembar kerja peserta didik atau LKPD, bahan ajar, media pembelajaran, evaluasi, dan instrumen penilaian. Tahap 3, pembuatan video pembelajaran. Pembuatan video pembelajaran dilakukan pada tanggal
19 sampai 20 Oktober 2020. Salah satu media pembelajaran yang digunakan untuk penunjang pembelajaran yaitu video pembelajaran ini. Video pembelajaran yang dihasilkan terdiri dari 1 atau 2 video yang berdurasi 5 sampai 10 menit. Setelah hasil video dibuat, kemudian video tersebut diunggah pada platform YouTube dan materi yang dijabarkan pada video pembelajaran kali ini yang telah saya buat yaitu materi transformasi geometri refleksi kelas 9. Tahap 4. Peer teaching pembelajaran daring. Kegiatan peer teaching pembelajaran daring ini dilakukan pada tanggal 26 sampai 30 Oktober 2020. Peer teaching atau tutor sebaya adalah kegiatan belajar dan mengajar yang dilakukan oleh seorang mahasiswa yang berperan sebagai guru atau seorang pendidik dan mahasiswa lainnya sebagai siswa atau peserta didik. Dan pada kegiatan peer teaching ini dari kelas kami dibagi menjadi 3 kelompok yang beranggotakan 13 orang. Kegiatan peer teaching ini mencakup kegiatan sinkronus dan asinkronus, di mana sinkronus yaitu melakukan tatap virtual melalui Google Meet dan asinkronusnya pembelajaran dilakukan pada LMS Google Classroom. Kemudian kegiatan peer teaching ini didokumentasikan dan diunggah ke dalam platform YouTube. Tahap 5. Praktik pembelajaran. Kegiatan praktik pembelajaran yang saya lakukan yaitu pada SMPN 14 Kota Serang, kelas 9C yang dilakukan secara daring. Praktik pembelajaran ini pun saya menggunakan platform LMS Google Classroom dan platform pertemuan virtual Google Meet. Materi yang saya ajarkan pada praktik pembelajaran kali ini yaitu materi transformasi geometri refleksi. Praktik pembelajaran dilakukan pada hari Kamis tanggal 5 November 2020. Alur pembelajaran ini pun yaitu yang pertama kegiatan awal yaitu pertemuan virtual atau pembukaan di mana saya melakukan salam, absensi, dan apersepsi dan saya pun memberi rangsangan pada peserta didik agar peserta didik tahu materi apa yang saya akan ajarkan pada pertemuan kali ini. Kemudian ada kegiatan inti yaitu pembelajaran melalui LMS Google Classroom di mana di LMS tersebut saya sudah mengunggah bahan ajar, video pembelajaran, dan lembar kerja yang akan dikerjakan siswa pada hari itu juga. Kemudian ada kegiatan penutup atau pembelajaran secara virtual dan dilanjutkan penutupan, di mana peserta didik telah membaca, memahami bahan ajar dan video yang telah saya buat dan unggah, kemudian mengerjakan lembar kerja yang telah saya unggah dan mempresentasikannya pada kegiatan kali ini. Kemudian kegiatan selanjutnya yaitu mengerjakan evaluasi yang akan dikumpulkan sampai dengan akhir pertemuan pada hari Kamis tersebut. Tahap 6. Refleksi. Harapan penyusun yaitu agar pembelajaran tetap dilakukan secara semangat dan ikhlas. Meskipun pada saat ini pembelajaran yang dilakukan pada masa pandemi rata-rata dilakukan secara daring. Karena jika kita persiapkan dengan matang dan sungguh-sungguh, pembelajaran daring ini pun dapat kita laksanakan dengan baik dan benar. Kemudian ada pun hal-hal yang harus ditingkatkan oleh penyusun setelah mengikuti PPLK 2020 ini, seperti rasa percaya diri, kemudian lebih luwes dan santai saat melakukan kegiatan belajar mengajar, kemudian pemilihan kata-kata, penyampaian yang lebih baik dalam mengajar, kemudian tutur kata yang tidak terbata-bata. Semoga setelah terselesaikannya kegiatan PPLK ini, penyusun dapat memperbaiki dan meningkatkannya agar menghasilkan pembelajaran yang berkualitas dan efisien. Sekian presentasi laporan praktik pengalaman lapangan kependidikan 2020 dari saya sebagai penyusun. Dengan ini saya undur diri. Mohon maaf jika ada salah-salah kata dan ucapan. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.